Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Najwa Sakinah Nasution dengan NIM 0601232047 dari kelas Ilmu Perpustakaan 2 semester 2, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun ajaran 2023-2024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian identitas lokal. Nah, banyak bertanya, apakah itu identitas lokal? Nah, jadi identitas lokal itu merupakan sebuah wujud kekayaan dari kearifan lokal. Masing-masing daerah itu memiliki kearifan lokal yang bermaksud untuk mempertahankan keseimbangan pada daerah tersebut. Nah, adapun pengertian dari identitas nasional dan global. Nah, identitas nasional itu merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah itu identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Nah, sedangkan identitas global itu didefinisikan sebagai bentuk kecenderungan dalam konsumen dalam interaksinya dengan Identitas nasional Indonesia terbentuk dari berbagai unsur yang mencerminkan keragaman dan kekayaan bangsa Indonesia. Adapun unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia, yang pertama itu sejarah. Sejarah Indonesia yang panjang dan kaya dengan perjuangan kemerdekaan, kolonialisme, dan berbagai peristiwa penting membentuk karakter bangsa. Perjuangan melawan penjajah, proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan perkembangan negara dari masa ke masa menjadi bagian integral dari identitas nasional. Yang kedua itu kebudayaan. Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam, mulai dari tarian tradisional, musik, seni rupa, hingga adat istiadat yang unik di setiap daerah. Kebudayaan ini mencerminkan kekayaan nilai tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang dan terus dilestarikan hingga kini. Contoh kebudayaan yang terkenal adalah wayang kulit, batik, gamelan, dan berbagai upacara adat. Yang ketiga itu suku bangsa. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 1.300 suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadat yang beragam. Suku-suku seperti Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, dan lain-lain. Masing-masing memiliki kontribusi dalam membentuk identitas nasional melalui tradisi, budaya, dan nilai-nilai yang mereka bawa. Yang keempat itu agama. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Negara ini mengakui 6 agama resmi. Yang pertama itu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama ini mencerminkan toleransi dan kerukunan umat beragam yang menjadi salah satu nilai penting dalam identitas nasional Indonesia. Yang kelima itu bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pemersatu menjadi salah satu elemen utama identitas nasional. Bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi dan interaksi antar suku dan antar daerah, serta memainkan peran penting dalam pembangunan dan pengembangan bangsa. Jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama itu identitas fundamental. Artinya, identitas ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Yang kedua itu identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental ini dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Yang ketiga itu identitas alamiah. Identitas yang satu ini merupakan hal yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah yang ribuan. Banyak orang bertanya, mengapa terjadi krisis identitas dan bagaimana menurut Anda untuk mengatasinya? Nah, identitas nasional pada hakikatnya bersumber dari kumpulan nilai budaya yang berkembang dan tumbuh dalam berbagai aspek pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan sifat dan karakter manusia, serta sifat dan identitas nasional. Sejak dahulu, bangsa Indonesia tumbuh dengan suku, bahasa, budaya, agama yang plural. Kemudian pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 dihimpun menjadi satu kesatuan yang disatukan dengan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional Indonesia bersifat
pluralistik yang terdiri dari identitas fundamental yaitu Pancasila, identitas instrumental yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Lambang Negara, Bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan. Identitas religiusitas yaitu Indonesia yang pluralistik dalam agama dan kepercayaan. Identitas sosiokultural yaitu Indonesia yang pluralistik dalam suku dan budaya, serta identitas alamiah, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut Rowlett, terbentuknya krisis identitas nasional adalah kata yang dibuat oleh Erik Erikson di dalam bukunya yang berjudul Theory of Personality, dengan arti seorang individu harus mencari jawaban yang rasional dari pertanyaan seperti siapakah aku dan mau jadi apakah aku di dalam konteks alternatif dan pilihannya sendiri. Menurut Erikson, identitas merupakan masa-masa sulit yang dialami seorang individu yang ada pada tahap remaja yang berusaha untuk mempertahankan loyalitas yang diikrarkan dengan bebas, meskipun ada kemunculan kontradiksi yang tidak terduga. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri yang diperoleh oleh seorang individu dari pengalaman dan penilaian terhadap dirinya sendiri, serta menyadari bahwa dirinya berbeda dengan individu lain. Krisis identitas seringkali disebabkan karena merasa hidupnya selalu diatur, mengejar penghargaan dari lingkungan, memiliki pandangan yang sempit dan terbatas terhadap kehidupan. Penyebab terjadinya krisis identitas biasanya terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu memiliki perubahan fisik dan emosi. Artinya perubahan hormon yang terjadi pada saat masa remaja biasanya mempengaruhi emosi dan cara meluapkannya, sehingga mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian terhadap jati diri. Yang kedua itu terpengaruh terhadap lingkungan sosial. Remaja yang terpengaruh oleh teman sebaya dan media yang menjadi peran utama dalam membentuk identitas. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan teman atau tren sosial tertentu dapat mengakibatkan krisis identitas. Yang ketiga itu merasa hidupnya selalu diatur. Seringkali remaja saat ini merasa bahwa hidupnya selalu dalam aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain. Ini dapat mengakibatkan penolakan untuk mematuhinya dengan alasan mencari jati diri sendiri. Yang keempat itu peran dan harapan. Remaja seringkali menghadapi peran dan harapan yang berbeda dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Mencoba memenuhi semua ekspektasi mereka yang mengakibatkan remaja kehilangan jejak tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam solusi. Sampai jumpa kembali.